Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang kontradiksi dalam hidup. Ada berkat, ada juga beban. Haleluya. Klik. Mari kita baca sama-sama versi bahasa Indonesia dari Mazmur 68 ayat yang ke-19. 2, 3. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Kita bersyukur bahwa kita tidak pernah sendirian. Seberapa beratnya pergumulan dan beban hidup Anda, Tuhanlah yang menanggung bagi Anda. Tuhan yang bersama-sama dengan Anda berjalan supaya kita terus berkemenangan di dalam hidup ini. Yang menurut saya agak aneh adalah di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata beban diterjemahkan lain. Karena di sana dikatakan, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Kalau kita bicara beban itu seringkali konotasinya negatif. Rasanya ini adalah penderitaan, kesakitan, kerugian, hal-hal yang memberatkan. Tetapi ternyata ada satu perspektif ilahi di balik beban yang ada, pergumulan yang kita alami, ternyata Tuhan sedang memberikan kepada kita benefits, keuntungan, berkat. Jadi berkat identik dengan beban. Beban identik dengan berkat. Artinya setiap berkat yang kita alami selalu disertai dengan beban. Inilah yang saya sebut sebagai kontradiksi dalam hidup. Klik. Kita mengalami keduanya. Baik itu kemurahan Tuhan, tetapi di lain pihak kita juga punya kewajiban. Ada beban yang harus kita tanggung. Ini hanya beberapa contoh saja. Adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita memiliki rumah yang lebih besar daripada yang selama ini kita tinggali. Tetapi dengan rumah yang lebih besar, tentunya datang beban untuk membersihkan areal yang lebih luas. Adalah satu berkat Tuhan. Kalau Anda yang tadinya naik motor, tiba-tiba Tuhan berikan kemampuan untuk Anda bisa naik mobil. Tetapi ada beban yang harus ditanggung. Tentunya harga bahan bakar minyak Anda tidak akan semurah ketika Anda naik motor. Anda mungkin kepingin punya anak dan Tuhan karuniakan anak. Ada beban juga. Anda harus bangun tengah malam ketika anak itu masih bayi. Setiap 2 jam Anda harus mungkin ganti pampersnya, Anda harus kasih minum susu dan lain sebagainya. Masih rewel, itu beban. Satu kali ketika mereka sudah beranjak dewasa, Anda harus bayar uang sekolah. Haleluya. Anda harus biayai rumah tangga. Itu merupakan beban daripada kemurahan Tuhan ketika Anda menikahi pasangan idaman. Perempuan atau laki-laki yang menjadi hasrat hati Anda untuk Anda nikahi, berumah tangga sama-sama. Tentunya ada kewajiban Anda sebagai orang tua, harus membiayai biaya rumah tangga. Haleluya. Jangan cuma mau enaknya. Bukan realita kalau Anda cuma mau enaknya. Barangkali Anda dipercayakan pelayanan atau kesempatan atau pengaruh yang lebih luas melalui promosi yang diberikan atas kemurahan Tuhan. Itu pun datang dengan kewajiban. Semakin Anda naik level, akan semakin banyak orang yang mengkritik Anda. Semakin banyak orang yang menentang Anda. Semakin banyak pengorbanan yang harus Anda bayar.
Tanggung jawab semakin besar, kewajiban semakin besar. Inilah kontradiksi dalam hidup. Klik. Karena itu tidaklah realistis ketika kita menginginkan berkat tanpa beban. Itulah yang seringkali kesalahan kita. Sehingga kita hidupnya itu stres, kita tertekan. Kita berdoa asal berdoa tanpa berpikir terlebih dahulu konsekuensinya. Kita memang boleh berdoa apapun. Kita minta sama Tuhan apapun. Tuhan kasih kebebasan. Tapi jangan lupa, di balik setiap jawaban doa yang besar, ada kewajiban yang besar. Ada beban yang lebih besar lagi yang harus kita tanggung. Mungkin ada orang yang berkata, aku hanya mau berkatnya, biar bebannya orang lain saja yang tanggung. Itu namanya Anda maruk. Oh, aku punya karunia menikmati jerih lelah orang lain. Itu namanya Anda numpang keren. Dan saya mau tanya orang-orang yang demikian, berapa banyak yang mau dekat dengan Anda? Saya yakin tidak banyak. Karena orang-orang seperti ini hanya mau memanfaatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Tanpa menyadari bahwa kalau Anda kepingin berkat yang besar, hal itu akan disertai oleh beban yang besar juga. Haleluya. Klik. Yesus pernah marah. Yesus tuh kalau marah, marahnya parah, saudara. Fisik marahnya Yesus itu. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kita belajar, Yesus juga marah kepada para pedagang kan. Karena pedagang punya mentalitas selalu bersaing. Tidak ada salahnya sih di dunia bisnis Anda bersaing. Tetapi mulai menjadi masalah ketika mentalitas mau bersaing Anda bawa ke dalam pelayanan, masuk ke dalam gereja. Yesus bukan marah kepada pribadinya, Yesus marah kepada mentalitas seperti ini. Nah, ini alasan kedua, kenapa Yesus marah di dalam Yohanes 2 ayat 15. Dia marah kepada para pedagang di bait suci. Karena para pedagang di bait suci punya mentalitas selain selalu mau bersaing, mereka hanya mau untung. Dan hal ini tidak masalah di dunia bisnis. Anda memang harus punya mentalitas hanya mau untung kalau di dunia bisnis. Tetapi begitu mentalitas ini Anda bawa ke dalam relasi Anda dengan Tuhan, disitulah mulai terjadi masalah. Dan Yesus tidak suka. Anda hanya mau dekat dengan Tuhan ketika ada maunya. Ketika Anda kepengen untung. Anda berdoa hanya karena Anda sedang bergumul, Anda butuh jalan keluar, Anda butuh jawaban. Begitu dapat jawaban, Anda undur dari Tuhan. Anda undur dari pelayanan, Anda kendor. Di dalam pertumbuhan rohani Anda. Itu Tuhan gak suka. Bukan gak suka dengan Anda, tapi tidak suka dengan sifatnya, dengan mentalitasnya. Kalau rugi, ntar dulu. Kalau aku harus berkorban, kalau aku harus tidak nyaman, tunggu dulu. Aku tunggu suara Tuhan dulu. Banyak alasan orang karismatik, saudara. Dan seringkali pakai alasan suara Tuhan. Tanpa menyadari bahwa hidup ini memang secara natural sudah ditetapkan di mana ada berkat, di situ ada beban. Kalau Anda mau mempertahankan berkat Tuhan, bahkan mendapatkan yang lebih lagi, Anda harus lulus ujian, yaitu menanggung beban yang datang menyertai berkat yang Tuhan berikan. Haleluya. Klik. Saya ambil contoh kehidupan Maria. Maria ibu Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Di sisi sebelah kiri Anda melihat itulah berkat yang dialami oleh Maria. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada menjadi ibu daripada juru selamat dunia. Maria diperkenan
Dia mendapat kasih karunia, dan dia senang dengan kabar tersebut. Tetapi jangan salah, ada bebannya juga. Bebannya nggak enak, disalah mengerti, dia menjadi sosok yang kontroversial, dia digosipkan. Dia tidur sama siapa itu? Bisa sampai hamil. Bukannya dia sudah tunangan sama Yusuf? Itu beban. Hidupnya menjadi lebih rumit. Rencananya tertunda. Schedule-nya berubah secara tiba-tiba. Oh, itu beban. Maria bisa saja fokus pada bebannya, berusaha membuktikan kepada orang-orang di sekitar kehidupannya, aku ini sebenarnya calon istri yang setia loh. Aku nggak main gila. Maria bisa saja stres karena beban yang datang menyertai kabar gembira tersebut. Tapi tidak demikian. Klik. Maria menerima beban itu sebagai bagian dari rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Maria tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak khawatir apa yang orang ngomong, apa opini masyarakat, dia tidak peduli. Dia tetap melakukan apa yang benar, sambil menantikan waktunya Tuhan menggenapi firman-Nya sendiri. Haleluya. Karena itu Anda dan saya harus belajar. Kita bisa saja diperkenan. Kita bisa saja menghadapi satu situasi di mana kita mengalami kemurahan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan, itu merupakan situasi yang menempatkan kita pada posisi yang sulit. Pada posisi yang sukar. Kita digosipkan. Kita mengalami frustrasi. Kita bergumul. Bukan berarti itu bukan berkat Tuhan loh. Justru sebaliknya, ketika banyak serangan terjadi dalam hidup kita, kenapa sih setan mau menyerang kita? Kenapa iblis mau menjatuhkan Anda? Karena Anda punya nilai. Anda berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup Anda. Kalau Anda cuma orang yang biasa-biasa, ngapain iblis itu repot banget ngurusin Anda? Kenyataan bahwa terjadi banyak serangan dalam hidup Anda menunjukkan bahwa rencana Tuhan besar dalam hidup Anda. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Hidup Maria tentunya akan lebih mudah kalau saja malaikat tidak menampakkan diri kepadanya. Dia tidak harus berurusan dengan pihak oposisi. Dia tidak harus berurusan dengan hinaan, stres. Tetapi, dia juga tidak akan mencapai potensinya yang maksimal. Dia tidak akan mengalami penggenapan tujuan hidupnya yang dari Tuhan secara sepenuhnya. Bisa sih Anda memilih zona nyaman, tapi Anda akan menjadi orang yang rata-rata terus. Biasa-biasa, tidak diperhitungkan, tidak berdampak. Dan jangan salah kalau orang memperlakukan Anda sebagai orang yang biasa-biasa. Kenapa? Karena memang Anda selalu maunya nyaman. Tidak ada perbedaan yang Anda buat. Tapi momen di mana Anda mulai digosipkan orang, Anda harus bersyukur. Anda harus menerima itu dengan sukacita. Artinya apa? Anda membuat perbedaan. Hidup Anda berdampak. Hidup Anda mulai tercatat di dalam pembicaraan orang lain. Anda patut berbangga. Haleluya. Karena itu gak perlu sakit hati digosipkan. Ketawain aja. Senyumin aja. Iyain aja biar cepet. Cepet naik maksudnya. Haleluya. Bukan berarti kita tidak mempertimbangkan masukan orang lain, nasihat dan kritikan orang lain kita dengar. Kita saring. Yang benar kita perbaiki. Yang salah, buang ke laut. Haleluya. Karena itu dalam kehidupan kita terkadang Tuhan meminta kita melakukan perkara yang sulit. Dan kita bisa memilih. Untuk tetap tinggal di zona nyaman, di zona aman. Tapi Tuhan terlalu mengasihi kita
untuk kita tidak mencapai potensi kita yang tertinggi. Dia akan selalu mengusik, menggoncangkan zona nyaman kita. Karena dia terlalu mengasihi kita. Dia kepengen melihat kita bersinar, bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Menjadi pembuat perbedaan di komunitas di mana Tuhan taruh kita. Tuhan selalu mau membawa kita lebih tinggi, lebih jauh daripada yang kita doakan, daripada yang kita kepingin. Karena dia tahu potensi kita. Dia yang menanamkan benih itu dalam hidup kita. Haleluya! Karena itu berlakulah seperti Maria, tetap bersikap baik. Menyadari bahwa kesukaran adalah bagian dari paket berkat Tuhan. Tetap bersemangat. Dan tidak menjadi frustrasi selama proses berlangsung. Haleluya. Klik. Apa pelajarannya bagi kita? Yang pertama, mari kita ubah fokus kita. Kembali lagi, saudara. Khotbah saya yang terakhir hari Kamis berbicara tentang mengadopsi perspektif yang baru. Hari ini juga, sebenarnya kita ikut Tuhan itu, kita sedang menyelaraskan perspektif kita. Menyelaraskan fokus kita supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ubah fokus kita. Apa maksudnya? Nikmati berkat Tuhan sekalipun bebannya tetap ada. Dan saya mau katakan dalam kehidupan Anda, ini bukan berpikiran negatif, tetapi kehidupan kita tidak akan pernah sampai pada titik di mana tidak ada masalah lagi, tidak ada pergumulan lagi, tidak ada kesakitan lagi. Kita akan selalu berurusan dengan beban. Selalu ada kewajiban yang harus kita tanggung. Beban tidak akan pernah sirna dari kehidupan kita. Karena itu jangan menunggu. Tidak ada orang yang menggosipkan, tidak ada orang yang menyakiti kita, tidak ada konflik dalam hidup kita, tidak ada kemacetan di Jakarta, tidak lagi muncul tagihan dalam hidup Anda. Itu impossible. Sekalipun Tuhan adalah the God of the impossible, hal-hal itu akan tetap muncul dalam hidup Anda. Anda mau cari gubernur yang paling hebat pun seluruh dunia menyelesaikan macet di Jakarta. Saya sih cuman ketawa aja sih. Jalan-jalan tertentu bisa diselesaikan. Tapi semua ruas jalan di Jakarta bisa tidak macet. Ya mohon maaf, sampai Yesus datang pun tidak akan terjadi. Karena itu saya heran orang yang... Dan saya mau katakan begini, ubah perspektif Anda itu maksudnya begini, saudara. Saya kadang-kadang bingung dengan orang yang waktu sudah mau lebaran atau pasca lebaran, jalanan kan kosong di Jakarta. Bener kan? Mereka seneng banget sampai posting di medsos. Oh, aku berharap Jakarta jalanannya bisa seperti ini. Oh, itu perspektif yang salah. Kenapa? Kalau Jakarta sepi, artinya tidak ada kegiatan ekonomi. Loh, itu perspektif yang harus diubahkan. Anda harus bersyukur Jakarta macet. Kenapa? Artinya ini pusat ekonomi. Oh, aku bisa ya bermata pencaharian di sini. Aku bisa mendapatkan gaji, banyak lowongan pekerjaan di kota yang macet ini. Itu perspektif yang benar. Haleluya. Jadi Anda harus mensyukuri kemacetan di Jakarta. Oh, artinya roda ekonomi berputar di kota ini. Jangan tunggu nanti ibu kota pindah ke IKN, ya kan? Anda berpikir, makin banyak pengangguran di Jakarta. Mulai Anda berpikir lagi kan, aduh, enak zamanku toh. Anda mulai ngomong gitu lagi. Wah, enak ya waktu Jakarta masih macet dulu ya. Aku kangen tuh dengan kemacetan Jakarta. Ubah fokus kita. Ubah perspektif kita. Jangan selalu menghindar atau menengking beban. Orang karismatik ini kadang-kadang terlalu karismatik.
Beban yang memang seharusnya ada pun kita tengking. Biar orang lain saja yang menanggungnya. Kemungkinannya cuma dua sih, kalau Anda selalu menghindari beban. Satu, Anda akan frustrasi, karena beban itu tidak akan pernah sirna. Kedua, kalau Anda selalu mengalihkan beban itu kepada orang lain yang stres. Suruh nanggung beban Anda. Coba Anda yang punya utang, suruh orang lain yang bayar. Siapa yang stres? Karena itu ada beban-beban tertentu yang memang harus kita jalani, yang harus kita tanggung, yang harus kita lewati. Kalau enggak, ya kita nggak akan pernah naik level. Segitu-segitu aja, hidup kita tidak akan mengalami perubahan. Padahal Tuhan maunya Anda kepala dan bukan ekor, ya kan? Lebih daripada pemenang. Haleluya! Jadi kalau Anda sedang mengalami musim yang berat dalam pekerjaan, sikap yang benar adalah, terima kasih Tuhan, aku bersyukur atas pekerjaan ini. Karena masih banyak pengangguran di luar sana, sedangkan aku bisa punya pekerjaan sampai hari ini. Sekalipun aku bergumul, aku tetap berterima kasih kepadamu. Itu sikap yang benar. Haleluya! Terhadap pasangan kita, Tuhan, terima kasih telah memberkati aku dengan seorang istri, dengan seorang suami. Dia tidak sempurna, dia punya kelemahan. Tetapi aku juga punya kelemahan dan banyak kekurangan. Tuhan, aku bersyukur memiliki seseorang untuk aku sayangi. Haleluya. Bukan begitu? Kalau kita terus fokus pada beban, apa yang kita tidak suka, ya lama-lama keharmonisan rumah tangga pun akan luntur. Hubungan kita tidak akan bisa dekat. Seseorang yang dewasa tahu bagaimana menikmati berkat meskipun beban itu tetap ada. Karena itu jangan menunda menikmati hidup. Jangan tunggu hidup kita sempurna. Baru aku akan bahagia. Baru aku akan bersikap dan berperilaku baik. Jangan tunggu. Anda tunggu momen yang sempurna, Anda tidak akan pernah bahagia. Anda menunggu semua jawaban doa Anda terjadi, baru Anda mau berperilaku baik. Ya, itu tidak akan terjadi. Anda tidak akan pernah berperilaku baik. Karena beberapa doa membutuhkan jawaban yang cukup lama. Haleluya. Karena itu sekali lagi cara untuk kita bisa lulus ujian di dalam hidup adalah dengan bersikap dan berperilaku baik dimanapun dalam keadaan apapun kita saat ini. Di tengah kesukaran, diperlakukan tidak baik, kita menerima laporan medis yang kurang bagus, kita tetap berperilaku baik, bersikap baik. Yang kedua, alihkan fokus kita dari beban kepada berkat. Dari apa yang tidak ada pada kita, kepada apa yang ada pada kita. Apa yang kita miliki. Dari apa yang salah dalam hidup kita, kepada apa yang benar dalam hidup kita. Oh, nanti kalau bayiku sudah nggak perlu gonta-ganti pampers, hidupku akan lebih bahagia. Saya mau katakan, bayi Anda adalah pemberian Tuhan. Banyak orang kepingin punya anak seperti anak Anda. Jangan fokus pada bebannya, sehingga kita melewatkan berkat Tuhan. Amin. Jangan pakai anak itu sebagai alasan kita tidak melayani Tuhan atau mundur dari Tuhan. Anda lupa. Suatu waktu Anda pernah berdoa, Tuhan kasih aku keturunan. Lalu Tuhan jawab doa Anda. Kenapa sekarang jawaban doa Tuhan Anda pakai sebagai alasan untuk tidak melayani Dia? Kan aneh. Memang ada waktunya, ada musimnya kita itu sibuk dengan anak. Itu benar. Mungkin waktu kita tersita sebagian. Kita tidak bisa pelayanan seintensif dulu. No problem. Tapi kan hanya untuk semusim. Bukan untuk selamanya. Satu kali anak Anda akan besar dan dia bisa mandiri.
Ke toilet pun Anda nggak perlu kawani lagi. Dia bisa ke toilet sendiri. Bagaimana dengan waktu Anda melayani Tuhan? Haleluya. Oh, nanti kalau orang-orang sudah berhenti menggosipkan aku tidak akan kecewa lagi. Nggak akan terjadi. Anda tidak bisa kontrol mulut orang, kan? Anda tidak bisa kontrol opini orang. Anda menunggu semua suasana menjadi sempurna sesuai harapan Anda. Nggak ada lagi yang ngomongin Anda, nggak ada lagi yang kritik Anda. Anda nggak akan maju-maju. Karena itu sudah waktunya, mari kita ubah fokus kita dari beban kepada berkat. Ingat doa Anda. Bukankah Anda berdoa supaya dapat promosi? Kalau Tuhan sudah kasih promosi, lebih banyak orang yang ngomongin Anda. Ya kan? Terima dong. Hadapi dong dengan dewasa. Tuhan sudah jawab doa kita. Jangan malah kita nyesel. Nyesel gue dulu doa kayak gitu. Makanya kalau doa mikir dulu. Dan saya mau katakan jangan berdoa untuk berkat yang lebih besar kalau kita mengeluh soal beban yang lebih berat. Kalau pekerjaan Anda terlalu nyaman bagi Anda, jangan komplain gaji Anda kekecilan. Kok kerjanya nyaman kok? Udah gitu Anda komplain, aku digaji terlalu kecil. Kalau Anda sibuknya lebih daripada direktur, tanggung jawabnya lebih banyak daripada seorang direktur, digaji kecil, ya Anda bolehlah komplain, ya kan? Itu pun mari kita komplain dengan cara yang dewasa. Tapi kalau kerjanya nyaman, mau masuk, mau nggak masuk, ya nggak peduli bosnya, dan Anda tetap santai-santai, Anda sudah tahu apa yang harus Anda kerjakan, jangan pernah komplain gaji Anda kekecilan. Kalau Anda mau gaji besar, siap dong terima tanggung jawab yang lebih besar. Iya nggak? Haleluya! Anda kok diem-diem gitu, saya jadi salting. Atau hidup Anda terlalu beban berat mungkin ya. Mari ubah fokus Anda. Dari beban kepada berkat. Nikmati saja musim dan keberadaan kita saat ini. Haleluya! Jangan terobsesi dengan kemana kita mau menuju. Karena hidup kita ini sebuah petualangan. Anda punya tujuan tertentu, Anda capai tujuan itu. Nanti ada tujuan lain yang Anda kepengen capai. Karena itu sambil Anda menantikan sampai pada tujuan yang sekarang ini, nikmati saja hidupnya. Nikmati saja prosesnya. Jangan sampai kita melewatkan keindahan momen hidup kita saat ini. Itu saya rasakan, saudara. Saya nyaman di satu posisi. Kadang dalam hati, wah enak juga ya kalau kayak gini terus gitu. Ya, tapi Tuhan nggak mau saya kayak gini terus. Selalu zona nyaman tuh digoncang. Tujuannya baik sih. Tinggal kita mau nggak terima bebannya. Semakin kita mau menerima bebannya dan menanggungnya dengan sikap yang baik, maka percaya Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Haleluya! Kalau kita tidak waspada, kita tidak akan menikmati. Anda yang masih usia remaja, ya seringkali anak-anak ini kan kepengennya cepat gede. Usia 10 tahun kepengennya aku pengen cepat lulus kuliah. Usia 20 tahun, oh aku kepengennya ya cepat nikah. Usia 40-an, aku kepengen cepat-cepat jadi direktur. Aku harus punya tabungan untuk masa depan. Anda siksa diri Anda sedemikian rupa, sehingga Anda tidak menikmati momen keberadaan hidup Anda saat ini. Nikmati hidup kita.
Kayak lagunya Ibu Resmi ya kan. One day at a time, sweet Jesus. One day at a time, jalani saja. Jangan khawatir akan hari esok. Kasih karunia cuma tersedia untuk hari ini. Kenapa seringkali kita khawatir akan 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Karena belum ada kasih karunia untuk 1 tahun dan 10 tahun kemudian. Bahkan untuk besok pun belum ada kasih karunia itu. Adanya cuma hari ini. Haleluya. Karena itu pada satu titik kita harus menetapkan hati, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Aku akan menikmati keberadaanku saat ini. Haleluya. Maksimalkan kesempatan yang ada hari ini. Karena akan selalu ada hal-hal yang harus diurus. Yang harus dikhawatirkan orang-orang di sekitar. Lalu lintas Jakarta, oh besok hari Senin lagi. Aduh sudah itu hari yang paling macet. Udah gak usah dipikirin. Jalanin aja. Saya hari Jumat malam lalu ya, baru pulang. Setelah 2 minggu di kebun. Tiba-tiba, sore ini saya harus berangkat lagi. Capek sih secara fisik. Capeknya dari minggu lalu aja belum kelar. Sudah harus berangkat lagi. Tapi prinsip saya, sudah nikmati saja. Toh juga ini akan berakhir kok. Semua ini akan berlalu. Haleluya. Daripada stres sendiri, saudara. Karena Tuhan bukan hanya mau kita mampu bertahan dalam hidup, tetapi Dia juga mau kita menikmati segala yang Dia berikan dalam hidup kita. Itu ditulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 bagian B. Nanti Anda buka. Saya nggak punya waktu untuk membuka itu. Tapi di sana ditulis Tuhan mengaruniakan segala sesuatu untuk dinikmati. Karena itu nikmati. Haleluya. Klik. Itu bagian yang pertama, ubah fokus kita. Bagian yang kedua ini penting. Bagaimana meresponi kontradiksi dalam hidup. Jadilah pribadi yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Ini penting. Ini menjadi kunci. Apakah kita akan naik ke level yang lebih tinggi atau kita mengalami stagnasi, bahkan mengalami degradasi. Apakah kita adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan menanggung beban? Karena menikmati berkat itu mudah. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Sangat mudah menikmati berkat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghandle bebannya? Maria tidak pernah meminta bayi Yesus. Dia tidak pernah terpikir untuk mengandung Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Maria bukan orang yang suka mencari popularitas, kepengen menonjol. Bukan. Dia puas dengan keberadaannya. Dia sedang mempersiapkan pernikahannya yang penuh dengan bahagia. Di tengah-tengah semua itu, hidupnya mengalami interupsi. Bukan permintaan dia. Rencananya tertunda. Hidup Maria berubah dari momen perayaan yang megah menjadi musim yang penuh stres. Tetapi satu hal, Maria tidak pernah mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Dan alasan kenapa Tuhan memilih Maria, itu alasannya. Karena Tuhan tahu Maria akan mengandung bayi Yesus dengan sikap yang baik. Makanya dia mendapatkan peran itu. Tuhan tahu bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus tanpa sungut-sungut. Tuhan tahu bahwa Maria bersedia untuk menjadi tidak nyaman dalam suatu musim. Supaya tujuan Allah dapat digenapi, melahirkan Mesias ke dalam dunia. Klik. Kita percaya kepada rencana Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Itu penting. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan dapat mempercayai kita?
Apakah Tuhan dapat mengandalkan kita melewati musim yang kita tidak pahami, tetapi kita tetap hidup oleh iman. Kita tetap berjalan karena percaya. Kita tidak ngomel, kita tetap angkat tangan memuji Tuhan. Haleluya. Dan di tengah momen musim yang kita tidak mengerti, kita tidak pahami, kita tetap rajin beribadah, kita tetap berbuat baik kepada semua orang, melakukan apa yang benar. Bisa nggak? Ini yang seringkali menghambat kemajuan kita. Dalam karir, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam bisnis, apapun. Anda yang hari ini boleh dikatakan sukses. Dan saya nggak bilang bahwa sukses itu Anda adalah direktur atau pemegang saham daripada sebuah perusahaan. Tidak selalu seperti itu. Anda punya pekerjaan pun, Anda adalah orang yang sukses. Apalagi kalau Anda sudah bisa mempertahankan pekerjaan itu bertahun-tahun, Anda orang yang sukses. Anda bisa sukses sampai saat ini. Satu, memang karena Anda percaya kepada Tuhan. Dan itu baik. Kedua, alasannya karena Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Makanya Anda sukses. Coba kalau Anda tidak dipercaya sama bos Anda. Nggak akan lama Anda di perusahaan itu. Ada hal-hal tertentu yang harus Anda bangun sehingga Anda bisa bertahan sukses di dalam pekerjaan Anda. Jadi bukan saja tidak cukup Anda percaya kepada rencana Tuhan, itu baik. Tapi Anda harus juga menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Haleluya! Klik. Tuhan tidak akan memberikan berkat-Nya kalau Dia tahu kita tidak dapat mengatasi bebannya. Kenyataan bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Karena Dia tahu Anda sanggup menanggung bebannya. Anda adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena itu jangan kianati kepercayaan Tuhan. Haleluya. Daud mengalami proses yang sama. Menjadi buronan Saul selama 13 tahun. Daud bisa saja meragukan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan memilih Daud karena Tuhan tahu Daud sanggup menanggung semua ini. Dan melewatinya dengan sikap yang baik. Mungkin kalau orang lain yang dipilih yang bukan Daud, orang itu akan menjadi pahit hati, tawar hati, menjadi kecewa, menjadi frustrasi, mundur dari Tuhan. Tapi Daud dipilih. Karena Tuhan tahu, Daud memahami hatinya Tuhan. Dia menyadari bahwa ada kasih karunia untuk setiap musim kehidupan. Karena itu Daud tidak perlu pahit hati, tidak perlu kecewa, tidak perlu undur dari kerohaniannya. Makanya dia terus naik. Dia tetap melakukan apa yang benar. Dan pada waktu yang terbaik, Tuhan sendiri yang berurusan langsung dengan Saul. Dan Daud langsung naik tahta. Klik. Karena itu sikap kita seharusnya, Tuhan, bukan saja aku percaya kepadamu dan kepada rencanamu, melainkan engkau juga dapat mempercayaiku. Bisa nggak kita berdoa seperti ini sama Tuhan? Dipikir dulu. Tentu bukan dengan kuat dan gagah kita. Semuanya kita harus lakukan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Tapi bisa nggak kita ngomong sama Tuhan seperti ini? Ngomong, aku percaya kepadamu Tuhan, itu gampang. Bisa nggak Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau juga bisa percaya kepadaku. Wow.
Untuk tetap setia sekalipun perasaanku berkata sebaliknya. Untuk melakukan apa yang benar, bahkan di tengah hambatan dan halangan. Untuk tetap memuji Tuhan pada tengah malam yang gelap, seperti Paulus dan Silas. Untuk tidak kompromi sekalipun nyawa taruhannya, seperti Esther. Untuk melawan Goliat tanpa rasa takut, seperti Daud. Untuk tetap percaya meskipun terlihat mustahil, seperti Abraham dan Sarah. Bisa nggak? Semakin besar bebannya, semakin besar pula berkatnya. Klik. Ini ayatnya. Saya ngomong bukan asal ngomong. Ada ayatnya, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, apapun penderitaan Anda mungkin rasa, aduh ini sudah berat banget. Firman Tuhan cuma ngomong, itu penderitaan ringan. Yang Anda alami itu ringan. Haleluya. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Berkat yang disediakan Tuhan jauh lebih besar daripada beban yang harus kita tanggung. Haleluya. Klik. Tuhan bisa mempercayakan berkat pada kita. Tapi pastikan bahwa Tuhan juga dapat mempercayai kita menanggung bebannya. Haleluya. Klik. Ini contohnya. 1 Korintus 16 ayat 9. Ini Paulus yang nulis kan? Sebab di sini, di Efesus maksudnya, banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Lihat pola firman Tuhan, di mana ada berkat yang besar, di mana ada kemurahan Tuhan yang besar, di mana ada kesempatan yang lebih besar, di sana ada banyak penentang. Bebannya juga makin besar. Karena itu sekali lagi jangan cuma mau enaknya. Semua orang kepengen jadi pemimpin. Bisa nggak Anda jadi pemimpin yang patut diteladani? Semua orang kepengen punya anak dan keturunan. Bisa nggak Anda menjadi orang tua yang baik, yang bertanggung jawab? Semua orang kepengen pimpin pujian, jadi singer, pemain musik, melayani Tuhan. Bisa nggak Anda menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama? Haleluya. Klik. Ini terakhir. Terlalu banyak dan terlalu sering saya ngomong klik. Beban yang harus ditanggung memang besar. Kenapa? Ingat, karena berkat yang Tuhan sediakan juga besar. Dan berita baiknya adalah Mazmur 18 ayat 39. Ini saya terjemahkan bebas dari versi bahasa Inggris karena versi bahasa Indonesia ngomongnya beda. Bahasa Inggris dikatakan, Tuhan telah mempersenjatai aku dengan keperkasaan, dengan kekuatan untuk berperang. Karena itu jangan pernah takut menghadapi masalah. Jangan pernah khawatir dengan beban hidup yang semakin besar. Karena Anda sudah dipersenjatai oleh Tuhan. Tuhan tahu Anda sanggup untuk mengatasinya. Dan keluar lebih daripada pemenang. Kenapa? 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya! Tidak ada beban hidup yang sanggup merobohkan hidup Anda. Satu-satunya yang bisa merobohkan hidup Anda ketika Anda memilih untuk menyerah. Ketika Anda memilih untuk, sudahlah, Tuhan, I give up. Disitulah
mimpi yang Tuhan taruh dalam hati Anda tidak akan tercapai. Disitulah jawaban doa Anda tidak akan alami. Jadi sebenarnya jawaban doa Anda itu ada di balik mentalitas tidak mau menyerah. Haleluya. Jalani saja prosesnya. Jalani bersama dengan Tuhan. Ubah fokus kita. Dan minta Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang bisa dipercayai oleh Tuhan dan oleh manusia. Haleluya.